Kitab suci dalam agama Hindu memiliki makna yang mendalam dan penting dalam kehidupan umat Hindu. Kitab suci agama Hindu seperti Veda, Upanishad, dan Bhagavad Gita mengandung ajaran filosofi dan panduan moral yang menjadi landasan bagi praktik keagamaan umat Hindu. Kitab suci ini merupakan pemahaman tentang hubungan antara manusia, Tuhan, alam semesta, keadilan, dan karma. Pesan utama yang disampaikan oleh kitab suci agama Hindu mencakup konsep tentang keberadaan Tuhan, siklus kehidupan, keadilan, karma, dan jalan spiritual. Kitab suci agama Hindu juga mengandung ajaran etika, moralitas, dan tata cara dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan pada video kali ini, kami akan menginterview langsung salah satu pemangku yang ada di Waikabubak. Let's check it out. Halo guys, perkenalkan nama saya Anggim Bea. Nama saya Alfrida Ariance Billy. Dan saya Nugra Albert Sanilelo. Saya Etik Kariri Atajawa. Dan saya adalah fungsi Kalumana. Saya Eka Suryaningsi Rambo Amah. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 melakukan penelitian di Waikabubak, tepatnya di Kertagiri Buana. Nah, kali ini kami sudah berada di tempat tujuan kami. Namun orang-orang di sekitar pura tidak ada, sehingga kami langsung pergi ke kediaman Bapak Daniel Ginting selaku pendeta atau pemangku di pura tersebut. Kami itu konsep ajarannya itu kan tidak ada istilah dosa, yang ada itu karma. Berbeda dengan Adi Doronto. Jadi kalau kami di Hindu itu karma bukan karma sebenarnya. Yang benar itu karma pala. Nah, jadi karma itu kan kesannya hanya berbuat hasil. Kalau kami itu tidak. Karma pala itu artinya karma itu perbuatan, pala itu hasil. Hasil perbuatan. Nah, jadi kalau perbuatannya positif, hasilnya positif. Kalau perbuatannya negatif, hasilnya negatif. Karma dalam agama Hindu merujuk pada hukum sebab akibat yang mengatur setiap tindakan seseorang. Jadi karma mengacu pada konsep bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang, baik itu tindakan yang baik ataupun buruk, akan memiliki konsekuensi yang sesuai. Tindakan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik, dan tindakan yang buruk akan menghasilkan hasil yang buruk. Dan karma juga dipercayai sebagai faktor penentu nasib reinkarnasi. Dalam agama Hindu, dosa tidak ada melainkan karma. Tujuan akhir mereka adalah mencapai moksa. Jadi dalam agama Hindu, upaya untuk mencapai moksa seseorang diharapkan untuk membersihkan karma negatif dan mengumpulkan karma positif melalui tindakan baik. Kalau kami dalam agama Hindu itu konsep ketuhanan, bukan kami ya, semua agama sepertinya sama. Konsep ketuhanannya kami itu sama dengan agama-agama Kristen itu. Kami kan ada 3 juga. Kalau itu di Kristen, kalau enggak Trinitas itu ya, betul. Nah, kalau kami ada itu Brahma, Wisnu, Siwa itu. Dengan Wisnu satu. Ya, Brahma, Wisnu, Siwa itu namanya Trimurti. Ya. Nah, bukannya yang 3 itu berbeda, tetapi satu. Tetap satu. Kenapa dia menjadi beda? Karena fungsinya. Konsep Tuhan dalam agama Hindu tidak sama seperti yang kita pikirkan selama ini, yaitu Tuhan atau dewa yang banyak. Tetapi mereka percaya akan Trimurti, yaitu satu Tuhan atau dewa dengan fungsi yang berbeda-beda.
Trimurti yaitu Dewa Brahman yang berfungsi sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara alam semesta, dan Dewa Siwa sebagai pelebur pada hari kiamat, di mana dia berperan sebagai pemberi hukuman. Ya kalau tanya bagaimana kitab suci menjadi panduan moral, ya pasti sudah jelas ya jawabannya. Jadi kan setiap agama itu kan dia punya panduan, ya kan. Kalau kami di Hindu itu kan namanya Weda. Nah, jadi segala aktivitas sosial kehidupan kita di bumi ini akan seharusnya ya kan berdasarkan dari kitab suci sebenarnya, itu seharusnya. Tetapi apakah iya? Saya kira semua agama kan sama. Kitab agama mengajarkan lain, kita buat lain. Bila sesuatunya itu sudah berjalan dengan baik, saya kira kita sudah tidak ada di sini kan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kitab suci itu dalam setiap agama ada panduan moralnya. Segala aktivitas apa yang diajarkan kami itu baik adanya. Seperti dalam agama Hindu itu kitab Weda mengajarkan tentang kebaikan dan panduan moral etika yang ada di dalamnya. Pesan utamanya itu tadi kalau kami kan di Hindu itu ada namanya 5 keyakinan umat Hindu. Nah, itulah paspornya kami sebagai agama Hindu. Pesan utama yang terdapat dalam kitab suci yaitu adanya 5, salah satunya yaitu percaya adanya Brahman atau Tuhan. Hanya tidak membutuhkan itu ketika kita mampu. Kalau misalnya kita kalau kita bagaimana cara manusia itu menghubungkan dirinya dengan Tuhan, kan konsep Tuhan kan kita minta menghubungkan ya kan. Makanya kan kadang-kadang saya kan gabung dengan teman-teman itu bagaimana kita itu berkomunikasi terus berdoa dan sebagainya. Ketika kita mampu ya tidak usah pakai media, tapi apakah kita mampu kan tidak. Dan pasti berbeda halnya ada sesuatu yang kita buat kepada Tuhan kita daripada kita hanya duduk diam, gitulah kira-kira, ya kan? Secara keseluruhan, kitab suci agama Hindu memainkan peran penting dalam membentuk keyakinan dan praktik keagamaan umat Hindu. Mereka menjadi sumber inspirasi, panduan, dan pengetahuan spiritual bagi umat Hindu dalam menjalani kehidupan mereka dengan penuh kebijaksanaan dan keberkahan. Ajaran mendasar dalam agama Hindu memiliki beragam konsep dan nilai yang menjadi landasan keyakinan dan praktik agama umat Hindu. Setiap agama memiliki kitab suci-nya masing-masing dan memiliki makna dan pesan moral yang menjadi dasar bagi umatnya masing-masing. Kitab Weda sering dianggap sebagai pencaharian pengetahuan dan kebenaran tentang realitas tertinggi dan hubungan manusia dengan yang ilahi. Dalam kekristenan, Yesus menyatakan diri sebagai jalan kebenaran dan hidup, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Refleksi yang dapat dilihat dari kitab Weda sebagai salah satu upaya dalam mencari dan memahami kebenaran ilahi meskipun dari perspektif yang berbeda. Teman-teman, mungkin saja sekian video dari kami dan semoga video tersebut bisa bermanfaat untuk kita sekalian. See you in next video. Terima kasih dan Om Swastiastu. Dah.